Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Dalam kegelapan, sepasang mata hijau bersinar satu demi satu. Rambut halus Xiao segera berdiri. Ia pun berbalik untuk pergi dari sana. Namun tak disangka, Xiao menemukan ada lebih banyak pasang mata hijau di dekat pintu masuk. Semuanya mengelilingi Xiao dan ingin memakannya. Seketika, pertarungan sengit kembali terjadi. Di dunia luar sendiri, wajah sekelompok orang mulai berubah. Mereka mendengar suara auman binatang misterius. Sementara itu, wajah dua tetua lembaga Dewa Surgawi tenggelam seperti air. Tungku 9 Phoenix sudah terbang kembali, tetapi para murid tidak bersamanya. Kedua tetua ini semakin tidak tenang. Salah satunya bahkan memutuskan untuk masuk setelah mendengar raungan binatang buas. Ia takut binatang itu akan melukai murid-muridnya. Lalu tetua ini berubah menjadi gambar kosong dan bergerak dengan cepat ke dalam tambang. Ketika baru saja sampai, tetua ini langsung terkejut. Pasalnya, ia disuguhkan oleh sepasang mata hijau yang mengerikan. Mereka adalah binatang purba yang belum pernah terlihat sebelumnya. Binatang purba ini sangatlah kuat. Mereka sebenarnya adalah mayat hidup. Sambil memegang tungku 9 Phoenix, tetua ini bergegas keluar karena merasakan aura beberapa siswanya. Segera setelah itu, ia melihat setumpuk orang ditempatkan dalam formasi. Tidak ada yang bergerak. Para siswa ini berada dalam kondisi yang sedikit mengerikan. Matanya kosong, seolah-olah mereka lupa apa yang telah terjadi sebelumnya. Sesaat kemudian, ia menemukan solusi individu lain dalam formasi yang berbeda. Seketika tetua ini merasa sangat senang. Tidak ada satupun siswanya yang mati dalam penjelajahan ini. Namun ketika ia melihat binatang purba itu lagi, pikirannya kembali menjadi berat. Ia bingung apa yang sebenarnya dikejar oleh makhluk-makhluk busuk itu. Tetua ini pun mengikuti binatang tersebut hingga ia menjadi sangat terkejut. Pasalnya tetua itu melihat sosok yang membuatnya gemetar tak terkendali hanya dari pandangan jauh. Ketika sosok ini mengungkapkan penampilan aslinya, tetua itu langsung mati rasa dan sangat ketakutan. Nyatanya tetua ini pernah bertemu orang ini sebelumnya. Suara si tetua gemetar dan tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Ini bukan seorang dari era sekarang, tetapi baginya dan beberapa individu paling kuat, wajah orang itu tidak terlalu asing. Itu karena di 9 surga 10 bumi, di beberapa kuil kuno, patung tubuh emas orang ini telah ditasbihkan. Ia adalah seorang ahli yang tak tertandingi dari era besar terakhir. Jika ia tidak kuat, bagaimana mungkin sosok ini akan dipuja di kuil-kuil kuno? Karena ketakutan, tetua lembaga Dewa Surgawi ini tidak meluangkan waktunya untuk berpikir lebih jauh. Ia langsung berlari dan menyelamatkan para muridnya. Sosok misterius itu masih berdiri tak bernyawa dan sangat sunyi. Hanya setelah beberapa waktu, ia mulai berjalan ke depan. Sementara itu, Xiao sedang menyelamatkan diri dari kepungan para binatang purba. Ia merasa ada makhluk yang lebih mengerikan akan mendatanginya. Xiao pun segera bersembunyi di dalam istana kuno hitam. Ia berdiri bersama para ahli reinkarnasi 6 Dao sambil membawa diagram 10.000 roh di tangannya. Rawan binatang terdengar dari kejauhan. Itu adalah binatang purba dengan kekuatan besar yang telah mengelilingi istana ini. Pada saat yang sama, Xiao merasakan gelombang energi mematikan. Rasanya seolah-olah dewa kematian telah tiba. Xiao tidak bergerak. Ia menunggu sosok itu dan makhluk lainnya segera pergi. Ia bisa merasakan jika dirinya melangkah keluar, maka sosok itu bisa membunuhnya dalam satu putaran tangan. Xiao cukup gugup. Ia tidak tahu siapa sosok ini sebenarnya. Mengapa ia merasa kalau sosok itu semacam kehidupan abadi yang telah
terlahir kembali. Setelah waktu yang singkat berlalu, tekanan mulai menghilang. Raungan binatang juga telah lenyap. Ketika Xiao membuka pintu hitam besar, ia menemukan bahwa orang-orang itu telah pergi. Xiao merasa punggungnya menjadi dingin. Perasaan yang baru saja ia rasakan terlalu mengerikan. Itu membuatnya tidak berani melawan. Dari kejadian itu, Xiao tidak bisa tinggal lagi di gua ini lebih lama. Ia memutuskan akan pergi ke lembaga Dewa Surgawi. Untuk kembali ke permukaan, Xiao menggunakan teknik penarikan bumi. Ia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri dan diam-diam bersembunyi di sana. Xiao melayang-layang di area ini selama beberapa hari. Ia mengamati kem-kem kekuatan besar. Namun belum ada kapal perang besar yang lepas landas. Xiao akan meminjam kapal perang orang-orang itu untuk kembali. Kini ia hanya bisa menunggu dengan sabar. Saat itu Xiao mulai memikirkan lembaga Dewa Surgawi. Padahal dirinya belum masuki lembaga itu. Namun pihak lain sudah bergerak untuk menekannya. Xiao belum tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas semua ini. Ketika ia memikirkan keluarga uang, Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pita berlian di kepalanya. Benda itu cukup kokoh, masih mengikat kepalanya. Tidak ada cara untuk melepaskannya. Xiao tidak berani bertindak sembarangan. Lagi pula benda ini terlalu dekat dengan roh primordialnya. Satu kesalahan saja bisa meledakkan mahkota tengkoraknya. Namun Xiao memiliki keyakinan kalau pita itu tidak menekannya. Hanya saja sangat merepotkan untuk melepaskannya. Xiao menurunkan rambutnya agar artefak itu tidak terlalu mencolok. Namun ketika ia melakukan ini, Xiao tampak seperti seorang biksu pertapa. Nanti di lembaga Dewa Surgawi, Xiao akan meminta keluarga uang untuk menghapusnya. Setelah menunggu selama beberapa hari, sebuah kapal biru datang ke tambang Origin. Kapal ini membawa budak dengan jumlah 8 hingga 900 ribu orang. Xiao bersembunyi di antara banyak orang. Ia menyaksikan para budak itu dipaksa turun kelompok demi kelompok. Kapal besar itu berhenti selama 2 hari. Selama periode ini, orang-orang dari beberapa kekuatan besar akan meminjam kapal ini untuk kembali. Ini adalah hal yang cukup umum di bintang Origin. Xiao mengambil kesempatan itu dengan membayar harga yang tinggi. Ia bahkan memberikan beberapa harta surgawi yang langka agar bisa menumpang. Tentu saja Xiao sudah mengubah penampilannya dengan 72 transformasi. Sesaat kemudian kapal itu lepas landas dan bergerak melintasi cakrawala. Pada saat yang sama, pria parubaya dari keluarga Wang merasakan fluktuasi dari pita berlian. Ia mengangkat kepalanya ke arah kapal yang baru saja menghilang. Seorang tetua juga bergegas sambil membawa kecurigaan. Ia menatap langit malam yang sudah gelap gulita. Namun mereka merasa bahwa hal itu tidaklah mungkin. Mereka masih mengira kalau Huang sudah mati di dalam tambang kuno. Beberapa waktu kemudian kapal biru besar sudah kembali ke surga yang tak terukur. Xiao pun segera meninggalkan kapal untuk menghindari hal-hal yang tak terduga. Benar saja Andro, setelahnya ada sebuah kapal ungu besar bergerak melalui kekosongan. Kapal itu memasuki benua kuno ini untuk mengejar kapal perang biru. Nyatanya itu adalah tetua dari keluarga Wang yang ingin mengecek sendiri kecurigaannya. Ia ingin tahu apakah Huang telah menumpang dalam kapal perang biru. Namun sayang saat itu sudah banyak kelompok yang meninggalkan kapal tersebut. Jadi sangat sulit untuk mendeteksinya. Akhirnya tetua ini ditakdirkan untuk kecewa. Sementara itu Xiao meminjam formasi transportasi kuno satu demi satu menuju lembaga Dewa Surgawi. Perlu diketahui bahwa surga yang tak terukur bahkan lebih luas dari 3.000 provinsi. Jadi Xiao butuh waktu yang cukup lama untuk sampai di tujuannya. Setelah menghabiskan setengah bulan dan menggunakan banyak harta langka, Xiao akhirnya mulai mendekati tujuannya.
Saat ini ia berada di Laut Stellar yang merupakan tempat legendaris. Ada desas-desus bahwa selama pertempuran besar di masa lalu, bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan tenggelam di tempat itu. Ketika seseorang menatap dari kejauhan, seolah-olah mereka sedang melihat lautan bintang. Belakangan tempat ini menjadi hamparan bumi yang ditinggalkan. Itu karena terlalu banyak bintang jatuh yang merusak tempat ini. Meskipun demikian, katanya ada makhluk hebat yang memperbaiki tempat ini menjadi kuat. Ia mengubah bintang jatuh menjadi pegunungan. Selain itu, tanaman juga mulai tumbuh sekali lagi. Sejak saat itu, tempat ini diberi nama Laut Stellar. Terlepas dari banyaknya bintang-bintang yang jatuh, ada beberapa fragmen harta karun tertinggi yang terkubur di tempat itu. Selain itu, ada beberapa gua abadi yang juga terkubur di bawah tanah. Setelah bertahun-tahun berlalu, Laut Stellar sudah berkembang dengan kehidupan. Ada banyak area di mana energi Dao abadi melonjak, membuatnya tampak semakin ilahi dan juga menguntungkan. Lembaga Dewa Surgawi sendiri memilih tempat ini sebagai lokasinya. Ini adalah tempat yang paling menguntungkan. Ada desas-desus bahwa di bawah pegunungan tempat lembaga itu berada, terdapat sebuah gua abadi dari era besar terakhir. Gua itu akan segera muncul dan menunggu untuk digali. Ini jelas merupakan tanah budidaya yang paling ideal, cukup untuk diperjuangkan oleh sekte-sekte kuno yang paling hebat. Laut Stellar sangat besar. Wilayah ini sebanding dengan 10 provinsi dari 3.000 provinsi. Ketika ia tiba, Xiao bertemu dengan beberapa talenta muda. Ia mengetahui bahwa mereka sedang menuju ke tujuan yang sama. Ini membuatnya terkejut. Bukankah pemilihan siswa sudah berakhir? Mengapa masih ada begitu banyak orang yang bergegas? Xiao merasa agak sedikit bingung. Lantas salah seorang muda mengatakan kalau orang-orang yang datang ini ingin menjadi seorang pelayan. Dari sana Xiao akhirnya sedikit mengerti tentang situasinya. Saat ini para siswa inti akan memilih beberapa pelayan atau pengikut. Katanya setiap 1 bulan sekali para murid sejati keluar dari gerbang untuk mencari pelayannya. Ada yang bilang nantinya pelayan-pelayan ini akan memiliki peluang untuk menjadi murid sejati. Demi kesempatan itu, bahkan para talenta muda bersedia menjadi pelayan. Dari sana, Xiao mengerti benar tentang situasinya. Tidak heran banyak jenius dari klan kuno berdatangan ke lembaga Dewa Surgawi. Lembaga Dewa Surgawi memiliki terlalu banyak puncak besar. Dikabarkan bahwa setiap murid sejati memiliki sejumlah besar bumi spiritual untuk mereka sendiri. Di luar gerbang gunung terlihat semakin banyak orang muncul. Tiba-tiba ada gelombang kekacauan. Binatang buas di bumi semuanya menjadi gelisah. Hal ini disebabkan oleh datangnya binatang purba bersayap 6 yang baru saja tiba. Binatang itu memiliki tubuh kuda dan berkepala naga banjir. Tubuhnya sedikit menyerupai dengan hewan kilin. Binatang ini mengeluarkan aura yang menakutkan. Di punggungnya duduk seorang laki-laki dengan rambut merah seperti darah. Pemuda itu memiliki untaian energi abadi di sekitar tubuhnya. Orang-orang yang ada di sana sudah mengenalinya. Katanya pemuda itu datang sebulan sekali. Katanya juga institusi Dewa Surgawi sudah memilihnya. Namun ketika tiba waktunya untuk check-in, pemuda ini tidak pernah datang. Ada yang bilang kalau pemuda ini muncul setelah beberapa puluh hari, tapi akhirnya kualifikasinya dibatalkan oleh akademi. Ketika Xiao mendengar kata-kata itu, ia langsung sedikit tercengang. Itu karena ia bahkan lebih buruk dari pemuda itu. Xiao baru datang ke sana setelah menghilang beberapa bulan. Pemuda tadi sengaja datang ke gerbang gunung untuk menantang murid inti yang keluar setiap bulan. Orang ini tidak ingin menjadi pelayan. Ia ingin dipilih dan menjadi murid inti dengan caranya sendiri. Tak berselang lama beberapa orang akhirnya muncul dari gerbang gunung. Salah satu dari mereka tertawa dingin dan berkata, "Zhao Gang,
Ternyata kamu datang lagi. Anda tidak menghargai kesempatan. Jadi sekarang Anda harus pergi dari sini. Seketika Zhao Gang tidak mau dan langsung mengambil tindakan. Namun, walaupun Zhao Gang dan hewan peliharaannya kuat, tetap saja ia kalah menghadapi beberapa murid inti sekaligus. Lantas binatang kuno bersayap 6 itu meraung. Ia melarikan diri setelah terluka dan membawa Zhao Gang menjauh dari sana. Orang-orang bingung dengan jenis adegan tadi. Mengapa Zhao Gang terus melakukan ini semua? Ia datang ke sini untuk bertarung setiap bulan, tetapi pada akhirnya tetap tidak dapat bergabung dengan akademi. Sesaat kemudian kekosongan juga bergetar. Seorang wanita berpakaian hijau dengan pedang giok muncul dari sana. Ia adalah Meng Yun yang bernasib sama dengan Zhao Gang. Meng Yun juga terlambat check-in karena sesuatu dan lain hal. Wanita ini langsung menyerang para murid inti lembaga Dewa Surgawi. Sebelumnya ia telah terluka dan kini sudah kembali pulih. Wanita ini mengolah 2 helai energi abadi. Orang-orang yang menyaksikan ini menyebut orang seperti Meng Yun dan Zhao Gang sebagai murid yang ditinggalkan. Ketika mendengar istilah itu, wajah Xiao tampak jelek seperti sepotong kayu. Sementara itu Meng Yun menyerang dengan ganas. Ia memaksa mundur orang-orang yang bergegas maju lagi. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan banyak darah. Lalu tak lama, suara batuk terdengar dari dalam gerbang gunung. Setelahnya beberapa orang sangat kuat muncul dari sana. Salah satu dari mereka berbicara, "Meng Yun, mengapa kamu harus bertindak sejauh ini?" Sosok ini adalah Lu Tuo. Ketika ia mulai berbicara, para penonton langsung ketakutan. Pasalnya Lu Tuo dikenal sebagai salah satu murid yang paling hebat. Saat ini, Lu Tuo tidak bergerak dan sedang duduk di platform Dao. Para elit akademi melayang-layang di sekitarnya. Orang ini adalah legenda. Ia belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Meskipun dia terlihat sangat tampan, namun ketika berbicara, suaranya seperti guntur. Saat melihat kehadiran Lu Tuo, seketika ekspresi Meng Yun langsung berubah. Ia segera mundur dan pergi dari gerbang gunung. Di depan Lu Tuo, bahkan seorang sekuat Meng Yun yang mengolah 2 helai energi abadi tidak bisa menunjukkan semangat juangnya. Sementara itu, pada saat ini gerbang gunung telah terbuka. Banyak murid terkenal lainnya juga muncul di sana. Murid-murid inti ini keluar untuk memilih pelayan barunya. Sontak tempat itu berubah menjadi sangat bising. Banyak orang bergegas menuju Lu Tuo dan yang lainnya. Mereka ingin mengabdikan dirinya pada yang terkuat. Xiao sendiri menjadi sedikit terdiam. Untuk menjadi pelayan saja, persaingannya sudah seketat ini. Dalam hatinya, Xiao merasa semakin dendam dengan perbuatan Yuan Yin. Namun sekarang semuanya sudah menjadi bubur. Nyatanya lembaga Dewa Surgawi sudah membuang bakat-bakat luar biasa begitu saja. Tak lama sekelompok orang lain tiba di pintu gerbang. Ada seorang pria berjalan di tengah dan dikelilingi oleh banyak ahli. Ia sangat muda, tubuhnya juga melepaskan energi kacau. Orang-orang ini mengenalinya sebagai Feng Xingxian. Ia adalah jenius kultivasi yang paling kuat yang berasal dari klan angin. Saat kemudian, orang-orang kembali dibuat tercengang oleh kedatangan seorang murid yang lainnya. Ia adalah Putri Yao Yue yang terkenal karena kecantikannya. Putri ini berasal dari istana kaisaran kuno yang merupakan keluarga umur panjang. Putri ini jelas memiliki popularitas besar di lembaga Dewa Surgawi. Tidak hanya para praktisi dari luar, tetapi juga para murid sejati menyala ketika mereka memandang Putri Yao Yue. Tak berselang lama, Lu Tuo menunjuk seorang wanita cantik dan bermartabat. Ia adalah seorang wanita kekaisaran yang berasal dari negara kuno yang terkenal. Orang-orang kembali berteriak tidak jelas. Mereka menganggap kalau Lu Tuo telah mengambil seorang selir. Hanya saja setelah Lu Tuo mengeluarkan dengusan dingin, suara bising itu langsung menghilang.
Itu karena dengusannya saja seperti guntur yang meletus di benak mereka. Pada saat yang sama, Putri Yao Yue juga memilih seseorang. Ia membutuhkan 2 pelayan serta binatang buas kuno untuk menarik keretanya. Saat itu, seorang bakat luar biasa dari klan Macan Putih terpilih menjadi pelayannya. Sosok ini bernama Bai Hong. Bai Hong adalah seorang pemuda heroik dari keturunan bangsawan. Ini adalah ahli muda yang sangat terkenal. Saat itu, ia hampir terpilih untuk menjadi murid akademi. Tapi akhirnya ia gagal karena beberapa kejadian yang tak terduga. Sekarang senyumannya sudah menjadi hangat. Ia melompat dengan tinggi dan berubah menjadi bentuk aslinya. Ia menampilkan tubuh macan putih dan bersedia menjadi binatang suci yang menarik kereta Putri Yao Yue. Putri Yao Yue menjadi titik fokus dari 10.000 mata. Bakat luar biasa bersedia melakukan ini. Ini membuktikan betapa hebatnya karisma putri tersebut. Tiba-tiba seorang wanita cantik dan anggun muncul dari gerbang gunung. Ia adalah nona muda Wang Xi dari keluarga umur panjang Wang. Ia kadang dikenal sebagai peri Wang Xi. Si Hao yang melihat sosok ini langsung mengenalinya. Ini adalah wanita yang dibicarakan oleh tetua di tambang kuno Origin. Saat itu Putri Wang Xi juga ingin mencari pelayan untuknya. Xiao tidak ingin menimbulkan masalah. Ia ingin menghindari putri ini karena tidak tertarik untuk menjadi pelayan. Namun tak disangka, Putri Wang Xi mengetahui kalau Xiao mengenakan pita emas di kepalanya. Pita itu ternyata membawa sebutir emas abadi. Wang Xi menghela nafasnya dengan takjub. Dari sudut pandang tertentu, pita berlian yang dikenakan pemuda itu memiliki nilai yang mengejutkan. Dari sana Wang Xi menyadari kalau klannya sedang mencarikan ia pelayan yang cocok. Sebelumnya mereka mengatakan akan mencarikan pelayan yang terbaik untuk Wang Xi. Ketika sudah ketemu, pelayan itu akan menggunakan pita berlian jenis ini untuk membatasinya. Saat kemudian Wang Xi melihat Xiao dan memberikan senyum manisnya. Namun saat itu Xiao sedikit mengabaikannya. Ia tidak mau lagi terlibat dalam masalah. Tapi tak diduga Wang Xi tidak sedikit pun marah. Malah wanita ini penasaran dengan sikap cueknya Xiao. Lalu dengan suara lantang, Wang Xi menunjuk Xiao sebagai pelayannya. Segera setelah itu niat membunuh melonjak dari kerumunan. Banyak makhluk menatap Xiao dengan ekspresi yang tidak baik. Mereka membawa kecemburuan, kemarahan karena keputusan Wang Xi. Semua orang tahu bahwa Wang Xi memilih Xiao dan akan membawanya ke lembaga Dewa Surgawi. Namun pada kenyataannya, Xiao tidak merasa senang sama sekali. Setelah dipaksa memakai gelang berlian oleh keluarga Wang seperti ini, Xiao sudah lama ingin melunasi hutangnya. Namun tidak baik baginya untuk bertindak di sini. Beberapa orang yang marah lantas menyuruh Xiao menjawab ajakan peri Wang Xi. Pasalnya Xiao masih terdiam setelah Wang Xi menunjuknya sebagai pelayan. Kemudian dengan santainya Xiao berkata, "Aku tidak ingin mengikutimu." Ketika kalimat itu diucapkan, tempat itu langsung menjadi sunyi. Semua orang menjadi sangat terkejut. Ada orang gila yang menolak undangan peri Wang Xi. Seseorang harus memahami bahwa tidak diketahui berapa banyak makhluk yang ingin berada di posisi Xiao sekarang. Namun ia menolak peri itu begitu saja. Sontak Wang Xi menunjukkan ekspresi merenung. Matanya yang cerah mulai bergerak, memikirkan mengapa orang ini menolak dirinya. Saat kemudian, Wang Xi tersenyum dan mengundangnya lagi. Banyak orang langsung tercengang. Peri keluarga Wang yang terkenal sangat ramah, tetapi Xiao malah menolaknya. Di kejauhan ada orang-orang yang mencibir. Mereka semua adalah murid tersemi lembaga Dewa Surgawi. Ketika melihat adegan itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi penghinaan. Mereka menganggap Xiao sengaja menarik perhatian peri Wang Xi. Hal seperti itu dirasa terlalu konyol. Peri yang sangat cantik seperti Wang Xi tidak akan terpancing oleh trik murahan Xiao. Beberapa murid tertawa dengan kelakuan Xiao ini. Mereka menganggapnya
tidak lebih dari seorang pecundang. Namun tak diduga, Wang Xi bergerak mendekati Xiao dan bertanya mengapa ia menolak undangannya. Dengan santainya Xiao berkata, "Aku sendiri memiliki kualifikasi untuk menjadi murid resmi. Jadi aku tidak pernah memutuskan untuk masuk akademi melalui kalian semua." Ketika Wang Xi mendengar ini, ia mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemudian wanita itu kembali mendekati Xiao dan melepaskan untayan kabut putih murni. Xiao tidak bergerak. Ia membiarkan kabut itu menutupi dirinya. Ia juga diam-diam mengaktifkan 2 helai energi abadi untuk melawan. Orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi Wang Xi dengan jelas bisa merasakannya. Ini semua melebihi harapannya. Wang Xi yakin kalau Xiao pastilah seorang jenius. Kali ini senyumannya menjadi lebih cemerlang. Ia sangat tertarik dan dengan serius mengundangnya untuk mengobrol. Tapi Xiao masih tidak mau. Ia tidak ingin membiarkan keadaannya menjadi semakin memburuk. Lalu Wang Xi berkata, "Bakatmu tidak buruk, tetapi sangat menyedihkan. Kini lembaga Dewa Surgawi benar-benar tidak lagi menerima murid. Ada beberapa orang yang karena datang terlambat tidak diterima oleh lembaga. Sampai-sampai seorang pemuda jenius bernama Huang yang mengolah 3 helai energi abadi tidak diterima. Itu dikarenakan kejadian tak terduga dan ada orang-orang di dalam akademi yang telah mengusulkan untuk tidak lagi menerima Huang." Semua pembicaraan itu Wang Xi katakan lewat indera ilahinya. Hal itu tentu saja membuat Xiao menjadi terkejut. Ia diam-diam mengepalkan tinjunya karena marah dengan informasi itu. Tiba-tiba keributan terdengar di kejauhan. Banyak orang mengangkat kepalanya melihat ada seseorang yang telah datang. Orang itu membawa seorang pemuda dan ingin memasuki lembaga Dewa Surgawi. Orang itu tidak lain adalah Yuan King. Seketika mata Xiao menjadi sangat dingin. Ia benar-benar melihat Yuan King, orang yang ingin menekannya selama 10 tahun. Segera setelahnya, seseorang mengatakan bahwa Yuan King melahirkan keturunan yang kemungkinan besar akan bergabung dengan lembaga Dewa Surgawi. Dari sana, Xiao langsung mengerti dengan masalah yang terjadi. Nyatanya, si Yuan King ini mendepak Xiao karena ingin memasukkan keturunannya. Namun hal itu sepertinya agak sulit untuk dilakukan. Pasalnya, lembaga sudah tidak lagi menerima murid baru. Lalu tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam lembaga yang mengatakan, "Yuan King, apakah kamu tahu kejahatanmu sendiri?" Tapi setelahnya suara lain kemudian terdengar dan berkata, "Yuan King, kamu harus masuk ke lembaga dan membawa pemuda itu." Di kedalaman akademi ada istana batu giok, pulau-pulau suci yang mengambang di udara. Itu dikelilingi oleh energi kacau. Saat ini sebuah suara tua terdengar memanggil Yuan King. Dari suara itu seharusnya orang ini adalah yang memihak Yuan King. Tiba-tiba Yuan King menghilang dari tempat mereka dan memasuki pulau itu. Di luar gerbang gunung, semua orang melihat pemandangan ini dengan jelas. Ada beberapa orang yang tahu siapa Yuan King sebenarnya. Orang ini sangat terkenal. Kekuatannya juga sangat besar. Sosok yang tangguh di surga yang tak terukur. Ada orang lain yang tahu apa yang telah ia lakukan baru-baru ini. Dikabarkan bahwa Yuan King membantu klan angin menekan jenius dunia bawah bernama Huang selama 10 tahun. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan keinginan akademi. Namun hingga sekarang, Yuan King tidak mendapat hukuman apa-apa. Segera setelah itu, suara yang menghancurkan langit bisa terdengar di udara. Yuan King muncul lagi dengan wajah yang agak pucat. Namun ia tidak ditekan atau dihukum oleh akademi. Jelas sekali kalau persekongkolan jahat di dalam lembaga telah terjadi. Hal ini membuat Xiao sangat marah. Keadilan yang ia inginkan tidak diberikan. Bahkan lembaga Dewa Surgawi menerima murid yang dibawa oleh Yuan King. Xiao sang korban masih berada di luar gerbang gunung. Namun pelaku mengirim keturunannya ke akademi dan menempati kuota yang berharga. Padahal lembaga sudah tidak menerima lagi siswa baru.
Baginya ini hanyalah lelucon dan semacam ironi. Xiao benar-benar ingin pergi dari sana. Ia sudah muak dengan lembaga Dewa Surgawi ini. Hanya ketika Xiao mendengar diskusi semua orang, ia langsung berhenti. Katanya, murid yang dikirim tadi adalah keturunan yang paling disayangi oleh Yuan King. Xiao pun berniat berurusan dengan pemuda itu. Tepat pada saat ini, Putri Wangxi berkata, "Baiklah, sekarang saya mundur selangkah. Kali ini saya mengundang Anda untuk mendiskusikan Dao dan bukan sebagai pelayan. Bagaimana menurutmu?" Semua orang langsung menjadi kaget. Kondisi ini terlalu bagus untuk Xiao. Wangxi memperlakukannya sederajat dan bukan memintanya sebagai pelayan. Banyak mata orang menyapu, mengekspresikan permusuhan yang luar biasa pada Xiao. Mereka bukan satu-satunya. Bahkan murid resmi lembaga Dewa Surgawi terkejut dan juga sangat cemburu. Itu karena Wangxi cerdas dan murni. Reputasinya terlalu besar. Apalagi Wangxi adalah kecantikan yang menggulingkan dunia dan seseorang dengan garis keturunan abadi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Xiao setuju dengan tawaran itu. Wangxi pun mengungkapkan senyum tipis dengan arti yang tidak jelas. Setelahnya Wangxi memilih 2 pelayan yang terdiri dari seorang wanita dan laki-laki. Ketika sudah mendapatkan pelayannya, Wangxi dan Xiao pergi dari gerbang gunung. Ia tak pernah menyangka akan memasuki institusi Dewa Surgawi dengan cara seperti ini. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di area kekuasaan Wangxi. Tempat itu bernama Hutan Cahaya Terang. Di sana ada gua yang menjadi tempat tinggal Wangxi. Hutan gunung itu dalam, sangat damai dan juga menguntungkan. Ada banyak obat kuno yang tumbuh di tanah hutan ini. Selain itu, di wilayah ini ada 10 puncak besar, masing-masing menjulang ke awan. Hutan Cahaya Terang berada tepat di antara 10 tebing ilahi. Tempat itu memiliki beberapa pondok jerami yang terlihat sederhana dan juga biasa. Sementara itu, tidak jauh dari sana ada sebuah gua yang dipotong dari dinding batu. Tempat itu melepaskan cahaya damai dan gumpalan energi kacau. Xiao dan 2 orang yang terpilih lainnya dibawa ke dalam gua. Ketika mereka memasuki dinding batu, mereka segera merasakan ledakan esensi yang begitu kaya seperti air. Ini adalah hasil dari nutrisi 10 pembuluh darah leluhur gunung ilahi. Wangxi mempersilahkan semuanya untuk berkultivasi di dalam gua itu. Di sana mereka tak menyangka kalau Wangxi ini ternyata sangat dermawan. Tiba-tiba seorang anak Dao yang mengendarai awan ajaib tiba di tempat itu. Ia memberitahu Wangxi bahwa seorang tetua di akademi sedang mencarinya. Pemuda ini bernama Chen Nuo. Lantas Wangxi menyuruh Chen Nuo membawa Xiao dan 2 lainnya untuk berkeliling. Chen Nuo adalah pria yang selalu mengikuti di belakang Wangxi. Ia adalah pengikut yang dipilih sebelumnya. Kekuatannya sangat besar. Ia sudah lama mencapai puncak tingkat Dewa Surgawi. Hanya saja sangat disayangkan Chen Nuo tidak dapat mengolah energi abadi. Ketika Wangxi pergi, Chen Nuo membawa Xiao dan yang lainnya membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Saat itu Chen Nuo mengatakan kalau ketiga orang ini boleh memilih salah satu puncak sebagai tempat tinggalnya. Sesaat kemudian, pelayan Wangxi yang lain bernama Sulan juga telah datang. Ia adalah seorang wanita muda yang sudah dipilih sebelumnya. Ketika Xiao bertanya tentang keberadaan hewan buas, Sulan langsung menunjuk ke suatu tempat. Xiao pun mengharap ke langit melihat beberapa hewan buas berkeliaran dan beberapa burung dewa melebarkan sayapnya. Kemudian ia bertanya, bisakah hewan liar ini dimakan? Sulan langsung tercengang. Chen Nuo juga agak ketakutan. Adapun pria dan wanita yang datang dengan Xiao menjadi terdiam. Dengan agak pelan, Chen Nuo menjawab, kamu bisa memburunya, tetapi beberapa sudah dicadangkan sebagai tunggangan. Xiao pun mengaku mengerti dan ingin bergegas ke arah pegunungan itu.
Ia mengatakan akan mengundang mereka semua untuk makan ke Labang Panggang. Seketika mereka berempat menggelengkan kepalanya secara bersamaan. Kemudian Xiao mengubah menunya menjadi peng bersayap emas panggang. Sontak Chen Nuo melarang Xiao memburunya. Pasalnya ia takut kalau hewan itu adalah tunggangan dari pihak lain. Dengan suara malas, Xiao berkata, ternyata tempat ini benar-benar membosankan. Setelahnya mereka memilih tebing ilahi masing-masing. Kemudian kembali ke gua di tebing batu. Saat itu ekspresi Chen Nuo sudah sangat jelek. Jika bukan karena identitas Xiao yang sedikit istimewa, Chen Nuo akan mencaci makinya sejak lama. Ketika Chen Nuo dan Sulan sedang bermeditasi di gua tebing ilahi, tiba-tiba Xiao sudah menghilang. Sontak Chen Nuo dan Sulan menjadi sangat terkejut. Mereka takut kalau Xiao membuat masalah besar. Pasalnya ada beberapa area di gunung ini yang secara alami tidak bisa dimasuki. Area kecil tempat Wangxi berkultivasi juga tidak boleh dimasuki. Ada formasi pelindung yang ada di tempat itu. Ketika mereka masuki kedalaman gua, mereka agak sedikit terkejut. Di sana sebuah pintu batu sudah terbuka, penuh dengan warna. Pada kenyataannya, Xiao tidak masuk dengan merusak formasi, tetapi ia menggunakan energi abadi untuk mendorong pintu batu. Di tempat itu dengan santainya, Xiao menggunakan tempat tidur dari peri Wangxi. Seketika Chen Nuo berteriak sangat keras. Wajahnya jatuh, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat ia melihat Xiao di tempat bosnya. Sulan juga agak tercengang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ternyata di sana Xiao sedang berkultivasi dengan sangat kusyuk. Ia bahkan memarahi pelayan Wangxi untuk membiarkannya bermeditasi. Namun setelah dijelaskan kalau tempat itu adalah tempat tidur dari peri Wangxi, Xiao hanya tersenyum tanpa rasa bersalah. Dia mengatakan kalau itu hanya sedikit kesalahpahaman. Tepat pada saat ini, ada seseorang yang berteriak dari luar gua. Ia mengatakan, seseorang telah memasuki tempat tidur peri Wangxi. Sontak, semuanya merasa ada yang gak beres. Mereka bergegas keluar dari gua. Nyatanya ada seorang wanita bermulut ember sedang berteriak keras. Ia mentransmisikan suaranya ke langit agar didengar oleh banyak orang. Xiao pun bertanya, siapa perempuan ember ini? Sulan pun menjawab kalau ia adalah sahabat dari putri Yao Yui. Perempuan ember ini bernama Qilin. Putri Yao Yui dan Wangxi biasanya selalu memiliki hubungan persaingan. Teman baik putri Yao Yui jelas-jelas melakukan ini dengan sengaja. Sulan pun menyuruh wanita gila itu untuk segera berhenti. Ia tak mau hal seperti ini akan menyebabkan kesalahpahaman. Terlepas dari apakah orang lain percaya atau tidak, begitu berita ini keluar, itu akan menodai reputasi nona muda keluarga Wang. Ini membuat Chen Nuo dan Sulan sedikit panik. Lantas Sulan berkata, Nona Bunda Qilin, tidakkah dirimu yang terhormat ini merasa bahwa ini terlalu jauh? Tapi Putri Qilin tidak mau berhenti juga. Ia terus berteriak sambil tersenyum jahat. Setelah membuat kekacauan itu, Putri Qilin tersebut langsung pergi dari sana. Tak berselang lama 4 atau 5 pemuda bergegas mendekat. Mata mereka tajam dan terlihat sangat ganas. Mereka menatap orang-orang itu dan bertanya dengan keras. Mereka menunjuk ke arah wanita muda yang baru saja diambil Wangxi sebagai pelayan. Mereka bertanya, apakah yang dikatakan oleh Qilin benar adanya? Dengan suara pelan, pelayan itu mengiyakan pertanyaan orang-orang itu. Dia mengatakan bahwa Xiao memang masuk ke tempat tidur peri Wangxi. Seketika para pemuda itu berteriak ketakutan. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang didengar. Mereka tidak bisa menerima ini semua. Sebenarnya ada hal semacam ini yang terjadi pada wanita paling menakjubkan dari keluarga umur panjang. Bahkan tidak jauh dari sana, seorang pemuda langsung jatuh dari udara.
ekspresi orang-orang yang bergegas pergi menjadi lebih lamban satu demi satu. Teriakan marah mereka menyebar kemana-mana. Hal itu menimbulkan gelombang besar. Ada beberapa pria yang terlalu sensitif dan menangis di sana. Segera setelahnya, semakin banyak pemuda yang datang ke tempat itu. Mereka ingin memverifikasi semua kebenarannya. Xiao pun memberi mereka pandangan, mengetahui kalau orang-orang ini dengan sengaja menimbulkan masalah untuknya. Ia tidak peduli apa yang dikatakan oleh mereka. Itu tidak akan mendistorsi dan berbalik untuk melawannya. Itulah sebabnya Xiao langsung mengabaikan mereka. Tempat ini segera menjadi sedikit dingin. Niat membunuh menyebar ke udara. Sulan segera merasakan kalau kulit kepalanya mulai mati rasa. Ini adalah sekelompok orang yang mengolah energi abadi. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika Wangxi tidak ada di sini, siapa yang bisa menghentikan mereka? Sulan merasa keputusan nona mudanya untuk membawa orang ini benar-benar suatu kesalahan. Ia pasti akan menimbulkan masalah besar. Tiba-tiba Wangxi kembali dari akademi. Ia sendiri sudah mendengar semua berita itu. Wangxi menatap Xiao dengan ekspresi yang aneh. Wangxi secara alami merasa sangat malu. Ketika berita itu tiba, ia benar-benar ingin memukul Xiao dan kemudian dengan keras menyiksanya. Namun dia akhirnya sedikit tenang di sepanjang jalan. Peri Wangxi, orang ini memfitnah kemurnianmu. Ia harus segera dilenyapkan. Itu adalah suara seorang pemuda yang tidak puas dengan pernyataan Xiao. Lantas Xiao berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, silakan datang untuk melawanku." Tiba-tiba ada seorang pemuda yang mendekat ke arah Xiao. Ia ingin mencabik-cabik Xiao agar tidak bertindak arogan. Namun tak disangka Xiao berkata kalau dirinya ingin memakan daging beruang iblis. Tentu saja hal itu membuat banyak orang tertawa. Hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang pelayan. Saat itu Wangxi tidak melerainya. Ia berpindah ke samping dan memperingatkan untuk tidak saling membunuh. Mendengar ucapan itu, Xiao hanya menghela napasnya. Ia merasa kalau itu semua sangat membosankan. Tentu saja itu membuat beruang iblis ini menjadi marah. Ia menyerang Xiao dengan cakarnya, namun dapat dihindari dengan mudah. Lalu Xiao berpindah dan masuk lagi ke gua milik Wangxi. Wangxi meliriknya sekilas. Orang ini benar-benar bertingkah so akrab. Ia berlari ke dalam, bahkan ketika pemiliknya ada di sana. Seketika beruang iblis itu berteriak dan menyuruh Xiao untuk keluar. Ia sendiri tidak berani memasuki gua Wangxi. Itu karena area tersebut adalah area terlarang. Bagi mereka, ini adalah ahli yang sebanding dengan Lu Tuo. Dari dalam gua itu, Xiao berkata, "Jika kamu memiliki harta yang memuaskan untuk dibawa keluar, maka aku bisa bertarung melawanmu. Kalau tidak, pergi saja dari sini." Sekelompok orang menjadi sangat marah. Seseorang harus menawarkan hadiah jika ingin bertarung melawan Xiao. Lantas dengan suara marah, beruang iblis ini berkata, "Saya memiliki 2 harta rahasia Dewa Surgawi." Ketika mendengarnya, Xiao merasa sangat enggan. Ia tak mau bertarung hanya untuk harta yang bisa ia hancurkan. Kemudian Xiao bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang memiliki darah Phoenix sejati, pil abadi 9 revolusi, atau teks rahasia seni surgawi kuno?" Tak lama beruang iblis ini mengeluarkan eliksir istana ungu. Xiao berpikir sejenak. Ia melihat benda itu dan merasakan adanya energi abadi. Xiao pun keluar dari gua untuk bertarung dengan beruang iblis. Ia langsung mengambil tindakan dan menyerang ke depan. Beruang iblis yang tadinya meremehkan Xiao kini menjadi terkejut. Pasalnya Xiao bergerak terlalu cepat. Hanya 1 pukulan saja, beruang iblis ini hampir batuk darah. Beberapa orang berteriak ketakutan. Ini terlalu tak terduga. Lantas beruang iblis itu mengacungkan lengannya dan masih belum memperlihatkan tubuh aslinya. Energi di sekitarnya sangatlah kuat, melonjak seperti gelombang besar. Terlebih lagi saat ini beruang iblis itu mengaktifkan seutas energi abadi.
Sementara itu, Xiao terus saja menghindar. Energi abadi yang mengalir keluar mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti sudah tidak tahan. Ini adalah pemandangan yang aneh. Keduanya bergerak satu sama lain. Mereka jarang melakukan kontak, tetapi kekuatan sucinya sangat mencengangkan. Tiba-tiba Xiao bergerak di sekitar beruang iblis dengan kecepatan ekstrim. Ia menghindari energi abadi, menyerang tubuhnya dan mengirimnya terbang. Tubuhnya menabrak tanah dan mengeluarkan banyak darah. Pada saat itu semua orang menjadi ketakutan. Seseorang yang tidak mengembangkan energi abadi benar-benar mengalahkan beruang iblis kuno. Bahkan Wangxi merasa pikirannya melompat. Seorang murid resmi dikalahkan begitu saja. Orang ini bahkan bertarung dengan tangan kosong. Ia tidak menggunakan energi dawa abadi untuk mendukung dirinya sendiri. Setelahnya, Xiao mengambil eliksir istana ungu itu. Kemudian ia kembali ke gua dan bertanya, apakah ada lagi yang ingin melawannya? Tiba-tiba seorang menjawab, aku akan melawanmu. Ia adalah pemuda dari keturunan Terenggiling Perak. Lantas dengan angkuhnya, Xiao berkata, kurangi omong kosong ini. Keluarkan harta suci dulu, atau aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Terenggiling itu menawarkan artefak magis tingkat master setengah sekte pada Xiao. Namun ternyata Xiao tidak mau menerimanya. Saat ini ia membutuhkan obat-obatan ilahi, darah Phoenix, dan sejenisnya. Jika Terenggiling itu tidak memilikinya, maka Xiao tidak akan keluar dari gua. Mendengar ucapan Xiao, akar gigi Terenggiling ini menjadi gatal. Sambil berteriak, ia berkata, aku punya sedikit darah Phoenix di sini. Jadi sekarang keluarlah dan lawan aku. Dia menghasilkan bola kristal seukuran kepala tangan yang berwarna merah tua. Pada saat ini hanya ada Lu Tuo, Fen Xingxian, Wangxi, dan beberapa orang lain di akademi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki kolam darah Phoenix. Yang lain kecuali mereka memiliki penampilan yang menakjubkan, hanya bisa mendapatkan sedikit melalui prestasinya. Saat ini, Xiao berencana mengumpulkan darah-darah Phoenix ini agar menjadi kolam darah Phoenix. Sesaat kemudian, Xiao keluar dan menyuruh Terenggiling itu untuk datang. Terenggiling perak berteriak. Ia melepaskan seuntai energi abadi dari mulutnya. Itu dengan cepat mengelilinginya saat ia bergegas ke depan. Tubuhnya bergerak seperti naga biadab, segera mendekati jarak untuk menembus Xiao. Xiao pun bergegas ke samping untuk menghindar. Namun tiba-tiba ekor Terenggiling berayun melesat dengan cepat ke arah Xiao. Itu membentuk sejenis hukum alam yang misterius. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh Xiao mulai bersinar. Ia membebaskan diri dari batasan. Seperti binatang buas yang mengamuk, setiap tindakan yang ia lakukan sepertinya membawa kekuatan yang mendominasi. Lalu dengan tangan kosong, Xiao meretas ke arah ekor Terenggiling itu. Suara keras dan jelas terdengar di udara. Telapak tangannya dan ekor Terenggiling hancur bersama. Percikan api berterbangan kemana-mana. Ada simbol dari hukum alam yang mengguncang kehampaan. Ekspresi semua orang berubah. Daging Terenggiling terkenal karena kekuatannya yang mendominasi. Sekarang dengan energi abadi yang menopang tubuhnya, Terenggiling itu belum mampu melukai lawannya. Orang ini agak menakutkan. Apakah ia berjalan di jalur kultivasi tubuh yang ekstrim? Seseorang mulai berspekulasi. Ia merasakan ketakutan yang menahan. Lalu sebuah raungan mulai terdengar. Seperti gasing yang berputar, Terenggiling meletus dengan cahaya perak yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya bergerak dan menyapu keluar. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Xiao menggunakan energi abadi untuk menghadapinya, ia masih akan kalah. Itu karena Terenggiling bertarung di wilayah kekuasaan yang paling kuat. Tubuhnya berputar-putar saat menabrak maut. Namun sesuatu yang membuat semua orang terkejut akhirnya terjadi. Xiao membentuk jejak tinju dan terus-menerus menyerang Terenggiling itu. Dengan sangat cepat, Xiao meninju titik terlemah dari Terenggiling. Semua orang menjadi tercengang. Xiao benar-benar melihat melalui metode Terenggiling. Beberapa waktu kemudian,
Terenggiling itu dikirim terbang dan melepaskan jeritan menyedihkan. Ia melindungi tubuhnya dengan untaian energi abadi. Kemudian ia jatuh ke tanah dan menerima luka serius. Lalu dengan santuinya, Xiao mengambil darah Phoenix dari pihak lain. Dengan sedikit angkuh, Xiao bertanya lagi, apakah masih ada lagi yang ingin maju? Xiao melihat ke arah kerumunan, menunjukkan senyum yang tidak berbahaya. Lalu Xiao menambahkan, mulai detik ini, aku hanya akan mengambil darah Phoenix. Aku tidak ingin harta surgawi yang lainnya. Mendengar ucapan Xiao yang arogan, beberapa orang akhirnya terprovokasi. Ia pun memenangkan pertarungan dan mendapatkan beberapa darah Phoenix lagi. Meski enggan, tak banyak orang yang berani mengambil tindakan lagi pada Xiao. Mereka bertemu dengan orang yang sangat aneh. Meskipun ia tidak mengolah energi abadi, ia masih berhasil menekan mereka. Sejak saat itu, berita tentang tantangan Xiao ini menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, orang-orang ini dikalahkan lagi dan lagi. Hanya dalam 2 hari yang singkat, Xiao memperoleh 6 gumpalan darah Phoenix lagi. Xiao yang memiliki hampir 10 gumpalan darah Phoenix dan eliksir Istana Ungu merasa sangat puas. Sekarang ia bersiap untuk memenangkan lebih banyak harta surgawi lagi. Wangxi yang melihatnya cukup terkejut. Setelah orang ini datang, ia melakukan apapun yang ia inginkan. Xiao berkultivasi di guanya selama ini. Ia tidak bertindak sopan sama sekali. Ini membuat Chen Nuo, Sulan, dan yang lainnya terdiam. Mereka juga merasa sangat tidak puas. Bahkan mereka biasanya berkultivasi di gunung surgawi mereka sendiri. Tidak mudah bagi mereka untuk memasuki gua ini. Namun nyatanya, Wangxi tidak melarang Xiao. Ia malah berkata, kekuatanmu tidaklah buruk. Ambil kesempatan ini untuk berkultivasi. Setelah beberapa waktu, bergabunglah denganku dalam pertempuran di medan perang abadi. Medan perang abadi adalah tempat di mana yang abadi sejati telah bertarung dengan sangat ganas. Meskipun era besar sekarang telah berlalu, masih ada terlalu banyak misteri di tanah kuno itu. Ada kitab suci, dao abadi, dan makhluk aneh di sana. Medan perang terkadang damai, terkadang juga sangat berbahaya. Xiao cukup tertarik. Ia bertanya sedikit tentang area itu. Ini terutama terjadi setelah ia mengetahui bahwa ada makhluk aneh yang tumbuh di sana. Hal itu membuatnya ingin lebih memahami tempat itu secara detail. Wangxi kemudian menjelaskan kalau makhluk-makhluk itu cukup aneh. Mereka sebenarnya bukan milik 9 surga 10 bumi ini. Ia percaya tempat itu kemungkinan besar seperti perbatasan sunyi. Ada beberapa celah kosong di tempat itu. Meskipun ada orang yang mencoba membukanya, mereka tidak melihat apa-apa. Namun masih ada orang yang curiga bahwa daerah-daerah itu tidaklah sederhana. Sejak saat itu, Wangxi meminta Xiao untuk berkultivasi. Mereka mungkin harus pergi setelah beberapa waktu. Lalu Xiao bertanya, apakah kalian memiliki kitab suci atau manual kultivasi di sini? Wangxi pun menjelaskan kalau ada kitab suci Dao Abadi di akademi, tapi ia masih belum mendapatkan kesempatan untuk membacanya. Jika seorang ingin mendapatkan kitab suci Dao Abadi, maka orang itu membutuhkan pencapaian pertempuran, perlu menyelesaikan semua jenis misi yang dikeluarkan oleh akademi. Ini juga dapat dianggap sebagai jenis ujian bagi semua siswa. Xiao pun mengangguk perkataan Wangxi. Ia juga memahami kalau menuju medan perang abadi juga merupakan jenis ujian bagi para jenius. Wangxi memperlakukan pertarungan medan perang abadi sebagai event yang paling penting. Ia adalah salah satu murid yang paling kuat di akademi. Jadi ia tidak akan melewatkan kesempatan besar untuk menunjukkan bakatnya. Setelah mendengar ucapan Wangxi, Xiao berjanji akan membantunya tampil gemilang di event itu. Bahkan Xiao tidak keberatan melepaskan pembantaian besar-besaran. Ketika memikirkan hal ini, pikiran Xiao mulai menjadi panas.
ia akhirnya akan berbenturan dengan para jenius luar biasa dari lembaga Dewa Surgawi. Tentu saja ia pasti akan bertemu dengan lawan lama seperti 10 mahkota raja abadi yang diasingkan dan juga Ning Chuan. Di sana Wang Xi meminjamkan tulisan suci yang ia dapat dari akademi. Xiao menerima potongan tulang dan potongan batu giok dan segera memahami nilainya. Itu karena semua ini diukir secara pribadi oleh penulis kitab sucinya. Itu mengandung arti sebenarnya yang paling orisinal. Xiao terus menganggukkan kepalanya. Ini semua adalah akumulasi dari orang-orang sebelum dia. Ketika Xiao membacanya, seolah-olah ia bisa merasakan kondisi mental mereka saat menciptakan ini. Xiao membacanya dari awal sampai akhir. Ia merasa cukup tersentuh. Itu karena bahkan di masa lalu ada orang yang menghela napas dengan penyesalan, merasa perlu untuk menghasilkan sistem kultivasi yang baru dan menjadi lebih kuat. Kemudian Xiao menghela napas dan berkata, suatu hari apakah saya akan dapat membuat sistem kultivasi yang baru? Ketika mendengar ucapan itu, Wang Xi menjadi terkejut. Ia kemudian menambahkan kalau akademi sebelumnya telah meminta mereka untuk mencoba yang terbaik untuk menetapkan jalur kultivasi yang baru. Siapapun yang berhasil menciptakannya akan menerima bantuan yang luar biasa. Segera setelah itu, Xiao mengalihkan perhatiannya ke buku-buku tulang yang dibawa kembali oleh Wang Xi. Ada satu buku yang mencatat metode kuno yang menggunakan darah sejati yang tak tertandingi. Darah itu digunakan untuk membersihkan daging dan juga roh primordial. Xiao membaca ini dengan cukup serius dan terus-menerus menganggukkan kepalanya. Itu karena ia masih memiliki darah Phoenix di tubuhnya. Berdasarkan apa yang tercatat di buku itu, Xiao perlu menemukan semua jenis tanaman obat. Jika mereka digunakan bersama, efeknya akan sangat luar biasa. Beberapa waktu kemudian, kebisingan muncul lagi di luar. Ada orang yang datang untuk mengeluarkan tantangan pada Xiao. Akibatnya seperti yang diharapkan, Xiao menyambut tantangan itu dan kembali menang. Ia mendapatkan sedikit darah Phoenix sejati lagi. Xiao pun tersenyum dan menyatakan bahwa ia akan menyambut semua tantangan mereka setiap saat. Dalam beberapa hari berikutnya, ada beberapa orang yang sangat marah. Ia mengundang murid-murid terpencil untuk keluar dari meditasinya. Mereka akan maju untuk menekan Xiao. Namun nyatanya mereka tidak berhasil melakukannya. Xiao mengalahkan murid yang keluar dari pengasingan dan sudah mengolah 2 helai energi abadi. Orang-orang semakin terkejut. Pasalnya, Xiao belum pernah menunjukkan dirinya menggunakan energi abadi. Setelah kemenangan ini, tidak ada lagi orang yang ingin menantangnya untuk sementara waktu. Xiao terus-menerus mengalahkan para ahli, merebut begitu banyak darah Phoenix sejati, membuat banyak orang merasakan sakit kepala. Ketika berada di gua abadinya, Wang Xi berkata, "Aku punya 6 porsi darah Phoenix lagi di sini. Semuanya adalah milikmu." Xiao mengungkapkan ekspresi yang kaget. Ia benar-benar sangat tercengang. Pita berlian di dahinya membuatnya merasa sedikit dendam terhadap keluarga Wang. Ia selalu berpikir tentang bagaimana dirinya akan mengumpulkan bunga untuk keluarga itu. Dia tidak pernah berharap Wang Xi memberinya darah Phoenix kuno yang begitu berharga. Lalu dengan santainya, Xiao berkata, "Kamu bisa melupakan aku sebagai anggota keluarga Wang. Paling-paling aku hanya bisa menganggapmu sebagai istri." Sulan dan Chen Wo yang baru saja masuk untuk menyampaikan laporan langsung tersandung. Mereka berdua sangat kaget. Apakah orang ini telah menjadi gilo? Ekspresi Wang Xi pertama-tama menjadi kaku, dan kemudian tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya yang cantik. Ia menatap Xiao secara alami, mengetahui bahwa orang ini sengaja berbicara secara acak. Ia pun menyuruh Xiao agar fokus dalam berkultivasi.
Wang Xi meminta bantuannya untuk menghentikan Lu Tuo, Yao Yue, Xuan Kun, dan bawahan yang kuat lainnya saat pertarungan di medan perang abadi. Kemudian Wang Xi memberikan ramuan obat yang ia butuhkan untuk disempurnakan dengan darah Phoenix. Jelas bahwa kali ini Wang Xi akan membantu Xiao sampai akhir. Sepertinya kompetisi Immortal Battlefield ini bukanlah masalah kecil. Inilah kompetisi di tingkat tertinggi antara individu yang paling kuat. Wang Xi memperlakukan ini dengan sangat penting. 10 hari kemudian, sebuah ruangan batu di kedalaman gua mulai retak. Xiao duduk di sana, tenang dan asik dengan kultivasinya. Bunga dao besar kedua sekarang sudah cukup lengkap, penuh dengan hukum alam, seolah-olah langit dan bumi akan bergabung bersama. Sayangnya bunga ini tidak menghasilkan makhluk kecil yang lain. Bunga pertama memiliki makhluk yang duduk di dalamnya, kabur dan tidak jelas, seolah-olah hidup di masa lalu. Seharusnya menurut hipotesis Xiao akan muncul makhluk lain dari bunga dao yang kedua ini. Mungkinkah ini terjadi karena kurangnya darah Phoenix sejati? Saat ini Xiao hanya meminjam beberapa ramuan obat untuk menghasilkan esensi. Jadi jumlahnya masih belum cukup. Namun efek dari kultivasi kali ini masih luar biasa. Ia sudah menumbuhkan bunga dao besar yang kedua. Xiao merasa kekuatannya telah meningkat lagi. Tak berselang lama, Wang Xi muncul di ruang berbatu itu. Xiao pun langsung menahan auranya agar tidak ketahuan. Baru setelah itu, ia mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya sambil tersenyum, "Kapan kita berangkat?" Wang Xi pun menjawab kalau mereka masih harus menunggu. Baru-baru ini, lembaga Dewa Surgawi sedang mempersiapkan acara ini dalam memasuki medan perang abadi. Satu kesalahan saja bisa mengakibatkan kerugian besar. Jadi mereka harus membuat persiapan yang cukup. Dalam beberapa hari terakhir, para ahli di akademi semuanya keluar dari pengasingan. Mereka semua menerima berita tentang ini. Semua ahli yang merasa kekuatannya luar biasa akan berpartisipasi. Lalu, Xiao keluar dari gua dan menemui dua pelayan Wang Xi. Ia ingin tahu di mana Taman Pengobatan Ilahi berada.